bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan secara lisan dan khususnya yang tertulis di dalam permohonan, maka dan disertai dengan alat bukti, dalam hal pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara aku dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lembaga negara yang kami lewati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Baik, kemudian pemohon nomor 6. Ya. Dalam permohonan aku, para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang 11 Tahun 2020 dan Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Dasar yang kami ajukan ada 5. Yang pertama, pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya akan kami sebut dengan Undang-Undang P3, pasal 1 angka 1 dan pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang selanjutnya akan kami sebut PMK-PU. Selanjutnya Mahkamah, selebihnya kami akan membacakan untuk kewenangan Mahkamah. Karena objek prioritasnya adalah pengujian formil, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan para pemohon. Untuk kedudukan hukum kami uraikan di halaman 5 sampai dengan halaman 8. Kalau tadi kewenangan, mohon maaf, kewenangan Mahkamah di halaman 3 sampai halaman 5. Sekarang kedudukan pemohon, kedudukan pemohon halaman 5 sampai halaman 8. Kami mendasari pada dua aturan. Yang pertama, ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK untuk pasal 3 PMK-PU yang pada pokoknya mengatur mengenai 5 syarat subjek hukum untuk mengajukan diri sebagai pemohon yang menganggap kerugian, yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh hukum suatu undang-undang. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 garis miring PU garis datar 7 Romawi garis miring 2009 yang antara lain menyatakan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dengan syarat terdaftar sebagai pemilih pemilu, sehingga mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang antara lain terkait dengan prosedur pembentukannya atau pengujian formil yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon adalah perorangan warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK untuk pasal 3 PMK-PU. Sementara terhadap dua alasan tadi, bukti-bukti yang kami sampaikan adalah untuk pemohon 1, 2, 3 itu adalah P2 sampai dengan paling akhir P5B. Selanjutnya yang kedua, kerugian konstitusional kami uraikan di halaman 8 sampai dengan halaman 13 yang terkait dengan syarat kerugian konstitusional yang ditetapkan dalam putusan MK sejak putusan nomor 006 dan putusan nomor 11 dan putusan selanjutnya. Yang pada pokoknya pertama, pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Yang kedua, hak konstitusional pemohon tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan tidak mengikuti ketentuan formil yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang P3 sebagai delegasi dari ketentuan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. 3. Akibat dari ketidakpastian hukum itu, maka berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja secara aktual atas setidaknya menurut penanganan yang wajar menyebabkan pemohon mengalami kerugian konstitusional secara spesifik. Ukurannya antara lain adalah sebagai pemilih pemilu
Para pemohon menilai DPR dan Presiden tidak melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh para pemohon, yaitu diantaranya membentuk undang-undang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki kepastian hukum. Yang berikutnya, sebagai warga negara, para pemohon kebetulan yang mulia adalah semuanya para pekerja. Bahkan beberapa pemohon aktif sebagai pengurus dari serikat pekerja pada tingkat konfederasi, federasi maupun pada tingkat cabang, sehingga mereka terikat oleh aturan yang diatur dalam undang-undang mengenai ketenagakerjaan. Dan kebetulan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ikut mengatur pada bab 4 mengenai pengaturan ketenagakerjaan, sehingga para pemohon memiliki kepentingan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja 4. Atas dasar alasan tersebut, maka tergambar adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional para pemohon dalam berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang dimenangkan ke mahkamah. Kelima, para pemohon meyakini apabila pengujian formil ini dinyatakan dikabulkan oleh mahkamah dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi. Berikutnya, tenggang waktu kami merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 tahun 2009 tanggal 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu pengujian permohonan formil 45 hari sejak undang-undang diundangkan, dan oleh karena dia diundangkan tanggal 2 November, maka permohonan yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2020 ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu. Adapun untuk pokok permohonan, kami mengajukan beberapa bentuk uji yang dilihat. Yang pertama adalah Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 yang berlandaskan pada pasal 51 ayat 3 Undang-Undang yang menentukan bahwa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan itu dilakukan oleh mahkamah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan hal ini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya nanti akan kami singkat dengan UU Undang-Undang SPPN. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai 2025, yang nanti akan kami singkat Undang-Undang RPJPN atau RPJP Nasional. Keempat, Undang-Undang MD3. Kelima, peraturan-peraturan DPR yang terkait dengan pengaturan mengenai formil prosedural dalam proses pembentukan undang-undang. Khusus poin kelima ini, yang mulia, maaf, beberapa poin kami sebutkan, tapi daftarnya belum, ternyata agak meleset kemarin itu copy paste-nya, jadi mungkin atas izin yang mulia kami akan perbaiki, akan memasukkan tentang peraturan-peraturan DPR yang terkait dengan itu. Peraturan-peraturan undang-undangan yang kami sebutkan di atas tadi, yang mulia, itu kami jadikan sebagai bahan uji karena kami merujuk pada putusan MK nomor 49/PU/11/11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa MK tidak dapat dilarang untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum guna menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam permohonan-permohonan tertentu, mahkamah harus melihat seluruh undang-undang sebagai satu kesatuan sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apabila mahkamah menemukan satu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lain, hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, dinyatakan juga bagian sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau bantu uji dalam pengujian formil. Itu yang kami
kutip dari putusan MK nomor 49 yang mulia. Selebihnya mengenai pokok permohonannya, kami menyatakan yang pertama, pembentukan undang-undang cipta kerja di tahap perencanaan dia bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kami uraikan secara singkat yang mulia bahwa dalam proses sebuah undang-undang, pasal 18 Undang-Undang P3 mengatur ada 8 dasar atau 8 alasan sebuah RUU dapat dimuat dalam prolegnas. Pertama, didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya ya, tidak ada satupun perintah dalam Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan atau memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dalam alasan yang pertama ini, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan dimaksud. Yang kedua, didasarkan atas perintah TAP MPR. Faktanya juga tidak ada TAP MPR yang memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, didasarkan atas perintah undang-undang lain. Kami tidak menemukan ada undang-undang lain yang memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya, didasarkan atas aspirasi yang kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, justru yang terjadi dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada masa-masa awal bentuk sampai dengan disahkan setidak-tidaknya, penolakan yang luas terjadi di masyarakat, organisasi-organisasi besar, Nahdlatul Ulama, mulai dari Muhammadiyah, lembaga-lembaga negara, banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang menolak, termasuk kelompok buruh. Sehingga kalau kita dapat mendalilkan organisasi itu mewakili pengikutnya yang ratusan juta itu, maka mayoritas rakyat Indonesia sesungguhnya tidak meminta aspirasi untuk atau tidak memiliki kebutuhan untuk dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Tiga yang alasan yang lain juga itu terkait dengan rencana pembangunan nasional, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah. Terhadap tiga alasan ini, kami menemukan yang mulia ada keterkaitan di dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja yang mengaitkan dengan persoalan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal itu kami temukan dengan diulang-ulang dalam jumlah yang cukup banyak, ya, tentang latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja adalah berdasarkan visi Indonesia 2045 atau dalam bahasa yang lain disebut juga dengan istilah lainnya, yaitu untuk mencapai cita-cita Indonesia Maju 2045. Hal itu bisa kita temukan pada halaman 1, halaman 2, 3, halaman 25, halaman 28, dan seterusnya. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan bahwa ini terkait dengan sistem perencanaan. Maka terkait dengan itu kami akan mengujinya, menguraikan dalam permohonan itu, permohonan yang kami sampaikan kepada Yang Mulia, apakah benar di antara tiga alasan yang kami sampaikan tadi itu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, SPPN, RPJPN, dan RPJMN itu memenuhi. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami muat dalam uraian permohonan yang mulia, ternyata itu bertentangan dengan undang-undang SPPN dan RPJPN. Sebagaimana diketahui, sebuah rencana pembangunan nasional hanya boleh dibuat untuk jangka panjang, yaitu periode 20 tahun. Itu kata pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPN. Sementara dalam Undang-Undang RPJPN dipertegas lagi bahwa yang dimaksud rencana jangka panjang itu yaitu tak mulai sejak tahun 2005 sampai 2025. Sedangkan target yang ingin dicapai oleh undang-undang ini adalah target tahun 2045, sehingga melampaui kewenangan yang ada pada Presiden sebagai pengusul termasuk DPR pembentuk undang-undang terhadap
target yang ingin dicapai melampaui apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selebihnya yang mulia, kami singkat saja yang mulia, itu sudah kami uraikan semua secara terperinci. Selanjutnya kami juga menganggap bahwa RUU ini tidak sesuai dengan prosedur karena dalam pasal 19 Undang-Undang P3 ditentukan bahwa rancangan undang-undang yang disahkan dalam Prolegnas itu harus disertai dengan naskah akademik. Faktanya yang mulia dalam bukti-bukti yang sudah kami sampaikan, sampai dengan RUU Cipta Kerja ditetapkan dalam Prolegnas pada rapat paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020, naskah akademik RUU Cipta Kerja belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR. Karena faktanya dari bukti yang sudah hadirkan, naskah akademik RUU Cipta Kerja baru diserahkan pemerintah kepada DPR 12 Februari 2020. Bagaimana mungkin disahkannya sebuah RUU sedangkan DPR belum menerima naskah akademiknya, sedangkan menurut pasal 19 Undang-Undang 3 hal itu menjadi sebuah kewajiban. Selanjutnya yang mulia, pada tahap pembentukan, pada tahap penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja juga bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang, yaitu terkait dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang diatur dalam bab 2 Undang-Undang P3, yaitu asas kejelasan rumusan yang menentukan penyusunan undang-undang antara lain harus memenuhi persyaratan teknis dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya bagaimana menyatakan dalam ketentuan penjelasan pasal 5 huruf F Undang-Undang P3 bahwa dalam teknik penyusunan perundang-undangan lampiran 2 Undang-Undang P3 telah menetapkan sistematika baku peraturan perundang-undangan pada bab 1 huruf A yang mengatur sistematika kerangka peraturan perundang-undangan mengenai judul peraturan perundang-undangan. Misalnya ditetapkan tata cara prosedur pemberian nama untuk undang-undang yang berfungsi sebagai undang-undang perubahan. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam butir 6. Habis singkat, yang berdasarkan pengaturan tersebut, suatu undang-undang hanya dapat diubah dengan undang-undang perubahan yang memuat judul yang sama. Sebagaimana kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak undang-undang, tetapi tidak memuat judul sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang P3 dimaksud. Banyak lagi yang mulia yang lain yang sudah kami uraikan juga di situ, tapi kami mempersingkat saja. Selain undang-undang perubahan, juga undang-undang pencabutan, karena ada undang-undang yang dicabut juga di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi cara menyusun atau merumuskan judul sebagaimana lampiran 2 Undang-Undang P3 itu tidak dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami melompat langsung yang mulia pada kaitan yang lain adalah soal metode omnibus law yang tidak kompatibel dengan metode pembentukan undang-undang dengan teknik yang diatur dalam Undang-Undang P3. Metode pembentukan undang-undang dalam konstruksi Undang-Undang P3, pendekatannya itu menggunakan pendekatan single subject rule atau single subject of matter, yaitu menghendaki satu undang-undang dibuat untuk mengatur satu subjek atau materi yang berkaitan secara spesifik, sementara Undang-Undang Cipta Kerja sebaliknya. Atas kemudian kami kaitkan juga yang mulia pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang disusun dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang P3 serta peraturan perundang-undangan terkait harus dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum serta bertentangan dengan pasal
dan harus menyatakan bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu ada soal asas kejelasan rumusan, ada soal asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan yang diatur dalam Undang-Undang P3 juga tidak dipenuhi oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya, kalau kita kaitkan pada soal asas keterbukaan, bahkan sejumlah lembaga negara sudah pernah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak transparan dan tidak terbuka. Pemerintah bersikap sangat tertutup dan menjadikan pada saat proses masih di pemerintah bersifat sangat tertutup dan menjadikan naskah akademik serta RUU Cipta Kerja sebagai dokumen rahasia yang harus dijauhkan dari jangkauan publik, sehingga masyarakat mengalami pembatasan untuk mengakses RUU Cipta Kerja. Ada lembaga ombudsman, Komnas HAM, ada Komisi Informasi Pusat. Sedikit contoh adalah lembaga-lembaga yang menyoal tentang asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Terakhir, sebagai penghitung bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan secara lisan dan khususnya yang tertulis di dalam permohonan, maka dan disertai dengan alat bukti, dalam hal ini pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara aku dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lembaga negara yang kami lewati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tiga, memerintahkan penguatan keputusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, sebelum saya akhiri sampai penyampaian pokok-pokok permohonan kami mohon izin kepada yang mulia untuk juga memberikan sedikit kesempatan kepada pemohon munisipal untuk menyampaikan pandangannya yang mulia.